Ya pemirsa, kabar duka datang dari jurnalis senior terbaik Indonesia Najwa Shihab, yaitu atas kepulangan dari suaminya Ibrahim Syarif Assegaf. Pada hari Selasa 20 Mei 2025 pukul 14.29 di Rumah Sakit PON Jakarta. Dan saat ini kondisi di rumah duka yaitu di Jalan Jeruk Purut terpantau sangat ramai, dipadati oleh pelayat baik dari kalangan selebritis maupun dari pejabat. Salah satunya adalah Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan juga ke-12 yaitu Yusuf Kala. Dari informasi yang saya dapat di lapangan bahwa almarhum sempat mengalami beberapa riwayat penyakit, salah satunya adalah diabetes. Najwa Shihab dirundung duka mendalam. Sang suami Ibrahim Assegaf berpulang ke pangkuan ilahi. Teramat cepat maut menjemput dengan cara yang teramat menyakitkan akibat pendarahan otak pasca alami stroke serta komplikasi lainnya. Perempuan berdarah Arab dengan sapaan akrab Mbak Nana itu tak menduga sang suami pergi secepat ini di usia 47 tahun meninggalkan dirinya dan sang putra. Kagetnya tuh gini, karena sebelum almarhum itu kan ada olahraga gitu ya, aktif loh dia olahraga, tapi ya sudah kaget sih. nggak ada sakit, nggak ada beritanya gitu kan, tapi nggak tahu ya kalau misalkan secara internal. Tadi juga kita cuman dengar juga cuman sepintas ya kan, nggak mau terlalu banyak nanya juga kan, namanya juga lagi suasana begini kan. Berada di posisi yang seperti Mbak Nana rasakan, so I know what she feels right now gitu kan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ya selain ya pasti ya mengirimkan doa gitu ya, ngirim dukungan lah, support dalam bentuk apapun gitu, karena kan itu yang paling dibutuhkan oleh keluarga yang sedang berduka kan gitu. Masih stabil, steady gitu. Kelihatan wanita tegar, salut saya. Sampaikan turut bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Alhamdulillah tadi sudah dapat menyampaikan langsung bela sungkawa ke Mbak Nana. Kita berdoa semoga suami tercinta almarhum husnul khotimah dan Mbak Nana serta keluarga, anak terutama yang ditinggalkan benar-benar diberikan ketabahan, keikhlasan, kesabaran, dan mudah-mudahan semuanya kuat menghadapi kehilangan yang tentu pasti kehilangan yang mendadak seperti ini pasti juga menyakitkan dan sangat menyedihkan, tapi insya Allah kita mendoakan untuk Kanana terutama kuat dan Pak, ucapan Pak buat Kanana Pak. Najwa tentu kita melakukan sama dari Makassar. Final tapi sini. Belahan jiwa telah tiada, mengikhlaskan teramat berat rasanya. Hampir 30 tahun bersama dalam bingkai rumah tangga yang harmonis, melewati lika-liku dengan saling bergandeng tangan, terus saat kehilangan sang putri, tak mudah untuk melarung duka yang menghujam. Tanpa almarhum suami di sisi, Najwa Shihab yang tampak tegar dan kuat tentu saja goyah. Tiada lagi pundak untuk sandarkan kepala, tiada lagi mata yang menatap penuh perhatian kala dirinya berkeluh kesah, dan hilang sudah tangan yang membelainya. Berat derita ini ditanggung. Mungkin karena aku tuh tumbuh bersama Mbak Im sih. Aku nikah 20, dia beda 6 tahun, dia 26. Dan setiap tahapan dalam hidupku tuh aku lalui bersama dia. Ketika aku
Waktu itu aku masuk kuliah semester 3 waktu nikah. Terus jadi waktu aku sebagai mahasiswa dan istri, kemudian aku menjadi ibu dan waktu itu jadi jurnalis. Kemudian juga seiring dengan beban tanggung jawab di kantor, orang juga jadi semakin kenal gitu ya. Dari mulai orang yang nggak tahu siapa Najwa anaknya Pak Kures, sampai kemudian Najwa Shihab Mata Najwa gitu. Jadi setiap tahapan kehidupan sampai kemudian aku berhenti di bikin perusahaan sendiri. Ketika aku kehilangan anak perempuanku dan anak perempuan Mbak Im gitu ya, anak perempuan kita itu juga. Jadi setiap tahapan kehidupan tuh aku lalui bersama dia. Sebenarnya sih banyak, kita punya quality yang banyak yang sama gitu. Pinternya kan jelas. Pintar. Sabar. Relatif sabar gitu. Relatif sabar. Terus perhatian terutama sama untuk hal-hal kecil gitu ke saya dan ke anak kita itu menilai kesibukan kita berdua sebenarnya itu luar biasa gitu. Luar biasa. Dia make an effort untuk spend waktu yang cukup gitu ya, untuk keluarga, untuk anak. Ya. Hari-hari indah yang dilalui meninggalkan luka yang makin bikin prihatin Najwa Shihab. Pria yang membuatnya luluh kala masih duduk di bangku kuliah itu, tinggalkan kenangan yang ketika kembali dikenang akan menambah pilu. Sejak Selasa kemarin, ketika sang suami hembuskan nafas terakhir, hidup Najwa Shihab tak lagi sama. Tak ubahnya burung yang patah salah satu sayapnya, begitulah Najwa Shihab. Bagaimanapun, sang suami terlampau baik, begitu pengertian, hingga rela temani dirinya yang sedang liputan teroris di Solo, sembari membawa buah hati. Dia tuh suportif banget sih. Suportif itu yang bagus. Iya, aku ingat aku liputan penangkapan teroris di Solo. Aku masih nyusuin Izzat tuh, Izzat masih bayi 6 bulan. Dia ikut loh ke Solo. Bawain Izzat enggak supaya pada di sela-sela liputan dia nunggu di hotel nyusuin. Karena aku masih nyusuin. Jadi suami yang nemenin istrinya liputan terorisme. Seru banget ya. Itu ya Mbak Im gitu. Jadi dia sangat suportif atas setiap apa yang kamu tahapan, kerjakan. Dan itu kuncinya sih. Teramat baik sang suami. Kini separuh nafas Najwa Shihab hilang. Cinta yang kembali berbunga hingga membuat Najwa Shihab berada dalam kondisi bucin, harus pupus dan layu kini. Sakit teramat sakit, sedih paling sedih dirasa. Makin kesini makin berkurang bucinnya sih memang. Oke. Tapi sebetulnya definisi bucin ini, Mbak Nana maksudnya apa? Telantang mengekspresikan apa yang ada di hati gitu misalnya gitu. Terus tapi sebetulnya aku menemukan kebucinan gaya baru, bukan gaya baru. Aku kembali menjadi agak bucin setelah anakku kuliah di luar negeri. Karena jadinya kan di rumah berdua. Aku kan anakku cuma satu, Izzat. Dan dia kan kuliah di luar negeri kan. Jadi benar-benar di rumah tuh sekarang cuma aku sama Baim. Kita dipaksa ngelihat lagi, nggak ada lagi Izzat di antara kita. It's just between you and me gitu. Iya, berarti kan weekend nonton nih ngapain gitu kan? Biasanya weekend nonton Izzat maunya nonton apa, Izzat maunya makan apa, it's all about him. Sekarang tuh ya jadi ngelihat lagi gitu. Jadi menjadi bucin lagi sejak jadi berdua lagi gitu. Di balik potret pernikahan yang harmonis serta jadi inspirasi banyak pasangan, terselip cerita unik. Pria yang akrab disapa Baim itu nyatanya diancam untuk segera lulus kuliah oleh ayahanda Najwa. Andaikan kala itu Baim menolak, mungkin tiada cerita tentang pernikahan yang bertahan nyaris 30 tahun. Awal ketemunya gimana sih? Di mana? Ketemunya di kampus. Karena saya Fakultas Hukum UI, dia juga Fakultas Hukum UI, tapi dia senior jauh di atas. Tapi waktu itu kamu ya nggak jauh ya, ya lumayan jauh lah, 6 tahun bedanya. Saya sama Baim beda 6 tahun. Dan saya baru masuk dan dia udah lulus sebetulnya, tapi ya jadinya sempet baru mau lulus. Oh, baru mau lulus. Jadi saya dulu skripsinya nggak selesai. 6 tahun ya, 6 tahun. Agak lebih sedikit. Terus PDKT-nya gimana? Nah, justru ketemu di kampus karena Nana kebetulan juga ikut pertukaran pelajar, AFS dulu. Keluarga kita juga sama-sama kenal. Saya waktu itu baru habis pulang magang di Amerika kalau nggak salah. Terus dia bilang, itu ada anaknya orang tuanya. Coba kamu temuin ya. Ketemu terus ngobrol-ngobrol, terus ini klop. Nah terus yang buat saya akhirnya lulus juga Nana. Karena? Karena diancam sama
bapaknya, kalau kamu serius mau kawin harus lulus dulu. Jadi kebut harus. Aku nervousku, mulesku, sampai kemudian marahku dan sebagainya. Jadi mungkin karena udah we've been together for so long ya Den. 25 years it's a cinta pandangan pertama bukan dia masuknya? Enggak ya? Enggak sih. Terus kenapa kalau cinta pandangan pertama? Enggak sih. Dia kayaknya cinta pandangan pertama ke gue. Dia ke kamu ya? Dia ke tapi kamu. kalau aku lewat. Aku orangnya nggak gampang jatuh cinta sebetulnya. Iya kelihatan, gak usah gue kasih tahu.